Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 2101011203. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran ISD yang diadu oleh Ibu Sariwahadati. Manusia dan pandangan hidup. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu dan mens, yang berarti berpikir, berakal budi, dan makhluk atau makhluk berakal budi. Secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Pandangan hidup menurut KBBI artinya, kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang. Arti kata hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Tentang manusia, bintang, tumbuhan, dan sebagainya. Hubungan manusia dan pandangan hidup. Manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu sebenarnya, supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Pandangan hidup adalah hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai makhluk hidup adalah tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia memiliki 4 unsur, yaitu benda, hidup, insting, dan naluri. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lain yaitu tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial. Manusia dan tanggung jawab. Menurut Ensiklopedia Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dari segi filsafat, suatu tanggung jawab didukung 3 unsur, yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian. Macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap negara, dan terakhir tanggung jawab terhadap Tuhan. Hubungan manusia dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, Tuhan, orang lain, dan lain-lain. Tanggung jawab tersebut tidak dapat terpenuhi apabila manusia tidak menjalankannya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Warga negara. Warga negara atau penduduk menurut KBBI adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Hak warga negara, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara, baik sebelum ia dilahirkan sampai ia meninggal, dari tingkat madrasah sampai tingkat universitas. Contoh hak warga negara adalah hak berpendapat dan hak mendapat pendidikan. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak. Contoh kewajiban adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Negara menurut KBBI adalah organisasi dalam sebuah wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh warga dan rakyat. Unsur negara adalah syarat yang harus dipenuhi untuk negara tersebut diakui sebagai sebuah negara. Unsur negara ialah negara, wilayah pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara serikat terbagi menjadi negara republik, negara monarki, dan negara demokratis. Agama dan masyarakat. Agama dan masyarakat merupakan organisasi sosial yang utuh karena terdapat hubungan permanen antara ekstern dan intern. Karena hubungan permanen satu sama lainnya, agama berfungsi sebagai pandangan tatanan sosial dan masyarakat organisasi sosial yang mempunyai hukum terhadap dirinya sendiri. Agama menurut KBBI adalah sistem atau prinsip kepercayaan terhadap Tuhan, atau juga disebut dewa dengan nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang lainnya berkaitan dengan agama tersebut.
Masyarakat sebagai terjemah istilah Society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem tertutup atau semi terbuka. Sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Fungsi agama dan masyarakat. Fungsi agama yaitu pengukuhan nilai, fungsi tertentu, sosialisasi individu, fungsi masyarakat, fungsi interaksi, fungsi pemeliharaan, fungsi mencapai tujuan. Hubungan agama dan masyarakat dalam melestarikan budaya, contohnya budaya Ngeban yang ada di Bali, yaitu budaya kremasi jenazah yang masih dilakukan sampai sekarang. Manusia dan keadilan. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan, pada hakikatnya manusia tidak mungkin lepas dari hidup intern pribadi dan ekstern kehidupan antar pribadi. Manusia sebagai makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah yang pada hakikatnya sebagai makhluk individu. Individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Ada beberapa keadilan, diantaranya keadilan legal atau keadilan moral, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama, bekerja bersama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati di lingkungan. Sedangkan masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah yang berhubungan erat tahan lama dengan sifat yang hampir sama di suatu wilayah tertentu, yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Klasifikasi masyarakat pedesaan yaitu desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. Klasifikasi masyarakat perkotaan yaitu kota kecil, kota sedang, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Hubungan masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah keduanya tidak dapat terpisahkan, karena biasanya kota tergantung kepada masyarakat pedesaan yang menghasilkan dari hasil tani, sedangkan masyarakat kota menghasilkan barang yang diperlukan oleh masyarakat desa. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Sistem pelapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification. Sorokin memberikan batasan sosial stratification sebagai suatu pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok kehidupan sosial. Status individu masyarakat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statis dan aspek dinamis. Persamaan derajat. Sifat hubungan antara manusia dan lingkungan umumnya bersifat timbal balik. Fenomena terjadinya pelapisan sosial. Hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba melalui proses eksistensi penyayang dan dapat berguna berupa gagasan, nilai, norma, dan kegiatan sosial atau material. Dasar munculnya pelapisan sosial adalah munculnya sebuah harga terkait dengan potensi atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Konflik sosial dan integrasi masyarakat. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu Latinos, berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang biak dalam kehidupan bersama. Sedangkan masyarakat berasal dari bahasa Arab, syaraka, berarti